baru bersemangat sekali. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya, supaya apa yang ibu sampaikan anak-anak bisa pahami. Siapa yang bisa membantu Bu Guru untuk memimpin doa? Oke, silakan. Berdiri. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Gumaya. Silahkan duduk anak-anak. Apakah ada teman anak-anak yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada? Siapa saja? Miranda. Kenapa Miranda? Izin. Ada lagi yang lain? Siapa lagi? Abi. Ada Abi? Abi kenapa? Sakit. Abi sakit. Oke, anak-anak, tolong ya jaga kesehatannya karena sebentar lagi sudah mau hari raya, jadi anak-anak harus fit. Jangan terus meminum es dan lain sebagainya. Dan semangat belajar di sekolah, jangan malas. Kecuali ada halangan yang tidak bisa anak-anak tinggalkan. Ya, pokoknya harus rajin belajar, rajin ke sekolah, semangat. Oke, karena akan banyak libur di sini nanti. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, ibu ingin bertanya dulu sama anak-anak. Di kelas ini, di kelas 6 ini, pastinya ada seorang pemimpin. Pemimpinnya adalah ketua kelas, betul? Iya. Ketua kelas di kelas 6 itu anak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan di sini di kelas 6. Nah, apakah boleh seorang pemimpin itu anak perempuan? Boleh. Boleh? Nah, itulah yang kita pelajari hari ini, yaitu tema 7 kepemimpinan. Ya. Tema 7 kepemimpinan. Ya. Kita akan belajar tema 7 kepemimpinan. Baik anak-anak, jadi pembelajaran kita hari ini adalah di tema 7 kepemimpinan. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak akan dapat mengamati, menyebutkan, serta mendiskusikan. Anak-anak bisa perhatikan di PPT Ibu, bisa menyebutkan, mengamati, yaitu teks pidato. Kemudian, anak-anak juga bisa menyusun konsep urutan isi dari pidato itu. Dan itu juga memperkenalkan ciri-ciri fisik anak laki-laki dan anak perempuan. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Judulnya Ibu Kita Kartini. Ibu akan setel musiknya, anak-anak nanti menyanyikan bersama. Oke? Anak-anak, kita akan menyanyikan lagu wajib. Siapa yang bisa membantu ibu untuk mengemat di depan? Oke, silahkan Desria. Yang lainnya bisa berdiri ya. Ibu akan hidupkan musiknya. Ya, langsung mulai ya. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar
Oke, anak-anak, itu tadi anak-anak. Tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional Ibu Kita Kartini. Sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk mengamati pidato yang ada di buku paket. Silakan anak-anak buka halaman 15. Di sana ada pidato. Anak-anak amati pidato yang ada di buku paket. Silahkan dibaca. Ibu minta satu orang teman atau anak-anak yang mau membacakan pidato supaya bisa mendengarkan secara seksama. Silahkan, siapa yang bisa membantu Ibu? Oke, silahkan Raka. Di depan saja Raka bawah. Yang lain perhatikan ya pidatonya. Raka yang membacakan sambil mendengarkan dengan cermat. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan sehingga kita masih dapat memperingati sosok Raden Ajeng Kartini. Memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaliknya, kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini. Dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara, tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Semoga dalam peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru untuk terus berjuang, baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai fondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek. Seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, Ibu Kita Kartini, Putri Sejati, Putri Indonesia, harum namanya. Meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jernih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Raka. Tepuk tangan. Nah, tadi Raka sudah membacakan pidato yang ada di buku ya. Anak-anak juga sudah mengamati dengan cermat. Ibu ingin bertanya. Tadi itu pidato dari siapa anak-anak? Bisa anak-anak lihat di sana pidatonya siapa itu? Siswa, ada namanya atas nama siapa? Coba diperhatikan di bukunya. Siapa yang berpidato di sana? Dibacakan oleh temannya tadi. Hal apa yang dapat anak-anak teladani dari Raden Ajeng Kartini di pidato itu? Ya, silahkan Adit. Semangat dan ketekunan dari Ibu Kartini. Semangat dan ketekunan dari Ibu Kita Kartini. Ada pendapat lain mungkin? Benar itu? Ya, benar ya. Kemudian apa namanya? Ibu Kita Kartini itu bagaimana anak-anak? Dia termasuk pahlawan apa tidak? Pahlawan yang berjuang untuk bagaimana? Meningkatkan derajat wanita. Jadi kalau zaman dulu wanita itu jarang ada yang bersekolah. Jadi yang bersekolah itu adalah
kaum laki-laki. Nah, Kartini ini dia berjuang supaya wanita itu juga bisa menjadi seorang pemimpin, juga boleh bersekolah, sehingga dia juga membangun sekolah untuk perempuan. Seperti itu. Tanggal berapa itu peringatan Hari Kartini, anak? Ya, Abi? Tanggal 21 April. 21 April. Jadi kita harus tetap memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April untuk mengenang. Jadi wanita-wanita itu tidak hanya diam saja, tapi sudah bisa menjadi pemimpin, tetap belajar sama seperti kaum laki-laki. Paham? Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan berikan anak-anak LKPD. Silakan anak-anak bentuk kelompok. Anak-anak belajar mengidentifikasi pidato. Kemudian anak-anak juga di sini Ibu akan kasih. Ya, anak-anak sekarang anak-anak membentuk kelompok karena Ibu akan berikan LKPD. Anak-anak Ibu berikan untuk mengamati pidato. Kemudian di sini sudah ada ya, anak-anak akan mengamati pidato, kemudian mengidentifikasi info-info yang ada dalam pidato. Kemudian anak-anak akan membuat konsep dari pidato, rancangan konsep pidato. Ya, silakan anak-anak bentuk kelompok dulu. Yang ini gimana caranya duduknya? Bisa di belakang duduknya ya, lagi 3 biar enggak memanjang begini. Silakan. Kalau ini berhadapan-hadapan ya. Ini juga bisa di belakang 1 ya. Silakan dibentuk. Silakan pindah. Ini Ibu akan berikan LKPD. Sini sudah ada suruhannya. Anak-anak harus bagaimana ya. Silakan di sana. Di layar juga sudah ada Ibu jelaskan. Jadi yang pertama anak-anak kerjakan adalah membaca pidato tadi, kemudian mengidentifikasi info-info yang ada pada pidato, membuat rancangan konsep pidato. Baik, kelompok 1. Ya, setelah anak-anak membaca pidato ini, silakan anak-anak tulis. Nah, ini sudah ada suruhan ya, baca teks pidato, kemudian identifikasi info-info berikut. Pembicara pidatonya di sana siapa? Paham ya? Nah, silakan lanjut. 2. Ya, ini juga dibuat pembicara pidato siapa? Yang ada di buku tadi. Siapa pembicaranya? Iya, siswa. Tulis saja langsung di sini siswa. Pendengarnya juga siapa? Tempatnya di mana? Kira-kira tadi tempatnya? Ya. Silakan. Kelompok 3. Bisa? Ya, suasana sudah. Poin-poin penting isi pidato ditulis. Ada pembukaan. Silakan itu dibuat ya. Nah, anak-anak supaya kita tidak jenuh ya, kita is breaking dulu bagaimana? Setuju? Setuju. Oke. Is breakingnya setiap kelompok anak-anak membentuk kelompok. Contohnya seperti ini. Misalnya huruf A, masih ingat anak-anak? Misalnya A, aku huruf A, jikaku berubah, aku menjadi ayam, tetok. Langsung dilempar. Jadi anak-anak di sini penilaian kefokusan juga ternilai. Paham? Oke, silakan dari kelompok ini dulu, silakan. Silakan berdiri supaya tidak bosan. Ya. Aku huruf A, jika aku berubah, menjadi anjing. Oke, cepat lempar ke kelompok mana? Oke, silakan. Aku huruf I, jika ku berubah, ku menjadi ikan. Oke, berarti kelompok ini sekarang
yang maju? Oke, Adit sendiri. Silahkan Adit. Ya, yang lain perhatikan temannya membaca hasil dari diskusi kelompoknya terkait dengan pidato. Silahkan. Mas sedikit. Ya. Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari nomor 2 Kelompok 2. akan membacakan lembar LKPD kami. Kami sudah membaca teks pidato dengan teman. Hasilnya adalah pembicara pidato siswa. Pembicara pidato adalah siswa. Dengarkan yang lain. Perhatikan. Pendengar pidato siswa dan guru. Tempat pidato sekolah. Suasana yang disampaikan pidato tenang. Poin-poin penting isi pidato: salam pembuka, pendahulu, inti, kalimat penutup, dan salam penutup. Oke, ada lagi LKPD-nya berikutnya, yaitu membuat konsep. Rancangan konsep pidato. Tema kepemimpinan. Tema Kepemimpinan. kepemimpinan. Judul meneladani belajar dewantara. Poin-poin penting isi pidato: sejarah Hari Pendidikan Nasional, jasa-jasa belajar dewantara. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan anak. Oke, mungkin ada yang menambahkan, mengomentari mungkin sudah bagus kelompok 2? Bagus. Bagaimana kelompok 1? Bisa diterima? Bisa. Oke, kalau gitu lanjut kelompok 3 duluan. Silakan. Nah, silakan perwakilan dari kelompok 3. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Guru Putra dari kelompok 3. Jadi saya akan membacakan hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Setelah kami mengamati teks pidato, kami mengidentifikasi Pembaca pidato pidato adalah siswa, pendengar pidato siswa, tempat pidato sekolah. Pada saat disampaikan pidato, tenang mendengarkan pidato. Oke, demikian tadi dari kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok lagi, silakan perwakilan dari kelompok 2. Ya, silakan. Emansipasi wanita, kita belajar hari Kartini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Dengan saya di Putri Saya Pratiwi, mewakili kelompok 1 akan membacakan lembar LKPD kami. Setelah kami membaca pidato Ibu ini, kami berdiskusi tentang identifikasi info-info pidato. Pembicara pidato siswa, pendengar pidato siswa, tempat pidato di sekolah, suasana saat disampaikan pidato, yang mendengarkan pidato, poin-poin penting isi pidato. Pertama, salam pembuka, kedua, pendahuluan, ketiga, inti atau isi. Selanjutnya, konsep pidato. Rancangan konsep pidato. Tema, pemimpin di sekitarku. Judul, meneladani Ki Hajar Dewantara. Poin-poin penting isi pidato. Pertama, pembukaan. Kedua, sejarah Hari Pendidikan Nasional. Ketiga, jasa-jasa Ki Hajar Dewantara. Keempat, harapan sebagai generasi muda. Dan kelima, penutup. Demikian LKPD dari kami ucapkan terima kasih. Om Santi. Oke, terima kasih. Fokusnya dulu. Nah, sudah semua membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Bagaimana anak-anak? Sudah bagus-bagus sekali ya presentasi temannya? Ya, sudah luar biasa sekali. Nah, anak-anak sekarang sudah memahami isi dari pidato? Sudah bisa membuat konsep dari pidato? Bisa?
semua kita mempelajari pidato dari Ibu kita Kartini emansipasi wanita ya. Kita juga akan mempelajari mengenai ciri fisik dari wanita dan perempuan di masa pubertas. Oke, silakan anak-anak perhatikan di layar ya. Ibu akan perlihatkan. Ya, anak-anak sudah perhatikan? Bisa dilihat? Nah, di sini ada perbandingan fisik sebelum, saat, dan setelah pubertas. Silakan perhatikan di masa anak-anak sebelum pubertas. Perhatikan, ya. Apa anak-anak bisa membedakan di saat masa remaja? Apa perbedaannya? Coba anak-anak angkat tangan. Siapa yang tahu perbedaan pada masa anak-anak sebelum pubertas dan masa remaja saat pubertas? Silakan angkat tangan. Ya, coba Alfian, Ramadan, apa perbedaannya? Di gambar aja sudah bisa dilihat. Sebelum masa pubertas lebih kecil, dan saat masa pubertas lebih besar. Lebih besar atau lebih tinggi maksudnya, nanti pertumbuhannya ya. Nah, masa anak-anak sebelum pubertas, anak-anak bisa perhatikan di sana. Perkembangan tubuh pada masa ini memungkinkan anak-anak untuk mampu membaca, berhitung, memiliki rasa sedih dan malu, serta sudah mulai dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan dengan pendampingan orang tua. Kan seperti itu. Nah, pada gambar yang ini adalah masa remaja, yaitu saat pubertas. Pada masa remaja ini manusia akan mengalami pubertas, di mana pubertas itu ditandai dengan terjadinya perubahan apa? Fisik. Kalau yang perempuan apa perubahan fisiknya? Yaitu payudara akan membesar. Betul apa tidak? Ya, anak-anak bisa rasakan sendiri, anak-anak sudah kelas 6. Kemudian apalagi perubahan fisik selain payudara yang membesar? Suaranya bagaimana? Suaranya agak melengking. Kalau yang laki-laki suaranya berat. Demikian tadi pembelajaran yang sudah kita lewati dan kita jalani ya anak-anak bersama. Kita sudah belajar mengenai pidato dan juga ciri-ciri remaja. Dari fisiknya juga. Sekarang Ibu akan berikan anak-anak evaluasi. Siapa yang bisa menjawab silahkan angkat tangan. Siap? Perhatikan, dengarkan dengan baik. Yang perlu diperhatikan dalam menyusun pidato adalah A. Tema, B. Judul, C. Manfaat, D. Panjang dan pendeknya. Ya, Dayu Sita. Ya, tema. Betul anak-anak? Betul. Tepuk tangan buat temannya. Oke, satu pertanyaan lagi. Orang yang ahli dalam berpidato disebut dengan apa? Ya, Raka. Orator. Orator. Tepuk tangan. Betul sekali. Ya, berarti anak-anak sudah bisa mencermati ya. Nanti Ibu akan berikan anak-anak tugas. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin merefleksi pelajaran hari ini. Bagaimana anak-anak? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Bisa anak-anak simpulkan? Silahkan. Go Mayun. Mengidentifikasi pidato. Apalagi yang sudah kita pelajari ya. Membuat konsep pidato. Bagus sekali. Ada lagi apa? Kelompok sini. Ya, Nur. Masa pubertas perempuan dan laki-laki, ciri-cirinya ya. Oke, itu yang sudah kita pelajari. Anak-anak, ada yang belum dipahami dari semuanya itu? Sudah cukup kita belajar? Oke, sebelum kita tutup, besok kita lanjutkan lagi materinya ke pembelajaran ketiga. Sekarang kita tutup dengan doa. Ibu saja yang pimpin ya, semuanya silahkan berdiri. Ya, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Ibu tutup
dengan para mesanti. Santi. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa besok. Sampai jumpa.